Ini adalah contoh ngobrol dengan orang yang mengalami social anxiety disorder dengan ekolalia. Yuk kita lihat sama-sama. Halo Ibu, Bapak, iya, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, saya aja yang cerita ya Pak ya. Saya sebagai bapaknya ini bingung sama anak saya. Sebetulnya yang mau konsultasi ini anak saya, tentang anak saya. Jadi anak saya ini dia susah sekali untuk berbaur, susah sekali untuk bergaul. Dia itu sampai putus sekolah, kampus maksudnya Pak. Dia sampai pindah-pindah sekolah karena katanya nggak nyaman dengan teman-temannya. Dia merasa diasingkan, merasa sendiri gitu. Pindah kemanapun dia tetap seperti itu. Akhirnya kita pindahkan ke pondok pesantren, dan ternyata tetap kejadiannya sama. Dia nggak nyaman di sana, nggak bisa berbaur, nggak bisa apa. Dan dia sampai kamar mandinya itu nggak mau berbaur dengan teman-teman yang ada di sana. Maunya kamar mandi yang kosong, yang sepi, yang ada di ujung musola. Jadi ya nggak ada yang bisa melihat dia gitu. Karena saya nggak tahu kenapa anak saya ini seperti itu gitu, makanya saya bawa ke sini. Atau mau langsung ketemu sama anaknya saja, Pak? Boleh Pak, anaknya saja yang langsung masuk ya. Halo Mas, ya, silakan duduk. Gimana Mas kabarnya hari ini? Ya dok, baik, 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 baik. Ini kita mau ngapain ya? Oh iya, kamu tahu kenapa kamu dibawa ke sini sama orang tuamu? Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Baik, kalau begitu saya bantu ya. Tadi orang tuamu bilang bahwa kamu itu sering pindah-pindah kampus. Terus sekarang bingung mau sekolah kemana lagi sampai akhirnya masuk ke pesantren. Tapi di pesantren ini katanya ada masalah ya. Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke, baik kalau begitu kita ngobrol yang lain dulu aja ya. Kita baru akan bicarakan hal itu nanti aja. Halo Mas, kita ketemu lagi ya. Silakan duduk. Eh, iya Pak. Pak kemarin Indonesia kalah Pak. Indonesia kalah Pak. Iya ya, kalah kemarin. Gimana sih kok bisa kayak gitu ya Mas ya? Ya, 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 ya kan lawannya kan Jepang Pak. Jepang, Jepang, Jepang. Kan kalau Jepang banyak yang ya ada Kaoru Mitoma dari Brighton, ada siapa? Minamino, terus ada siapa lagi ya? Kayak aku banyak sekali gitu yang main di Premier League, main di liga-liga yang besar, besar, besar. Ya jadi ya, 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 ya pasti hebat lah Pak. Udah, kelasnya udah bukan kelas bawah, bawah, bawah. Iyalah, pasti. Oh, teman-temanmu ada yang suka bola juga nggak? Waktu di pesantren gitu teman-temanmu banyak yang suka. Hmm, hmm, enggak Pak. Kalau di sekolah, 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 teman saya kebanyakan muat sama saya. Saya kan berarti sangat jauh lebih tua, Pak, dari teman-teman saya. Jadi ya, mungkin nggak nyambung, nyambung, nyambung. Ya, jadi saya merasanya nggak enak aja. Nanti takutnya saya dianggap aneh, 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 aneh. Apalagi ngomong saya kan, ngomong, ngomong saya kan, kan, kan gini, gini, gini. Jadi ya kan saya takut Pak. Kalau nanti dihakimi gimana? Kalau dianggap aneh gitu. Waktu saya kuliah juga sama Pak. Pas saya masuk kuliah, saya dianggap aneh. Saya dijauhin, dijauhin, dijauhin.
jauhin, jauhin. Jadi saya nggak betah kuliah, terus saya pindah, ya tetap aja masih kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Ya, makanya saya pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Tapi ya kayak gitu terus, Pak. Makanya saya juga bingung. Apa yang salah sama saya? Saya udah pakai baju yang bagus, bagus, bagus. Tapi saya nggak punya uang buat beli baju bagus, jadinya saya pakai pinjol waktu itu. Tapi akhirnya apa saya yang nutup utangnya 20 juta waktu itu. Ya, gitu Pak, gitu. Jadi kamu bilang kamu takut kalau nanti dihakimi sama orang lain. Boleh dijelaskan lebih lanjut? Ya, kan Pak, kalau saya ngomong kan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Banyak orang yang menganggap saya ini freak, aneh, 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 aneh. Gitu Pak. Jadi saya memutuskan buat saya lebih baik diam aja deh, menyendiri aja deh, daripada saya nanti dianggap aneh, malah tambah dijauhin. Saya banyak yang gak suka sama saya. Saya. Kayak gitu sih Pak. Saya juga bingung harus bagaimana. Jadi ya, saya nurut aja sama orang tua saya pulang. Saya ikut konsultasi sama Bapak, Bapak, Bapak. Oke, katanya kamu sampai ada difitnah juga ya waktu kamu di pesantren. Iya, saya kan takut dipermalukan, dipermalukan, dipermalukan. Jadinya saya menyendiri gitu. Tapi kayaknya banyak yang gak suka sama saya. Terus saya difitnah kalau saya ini penyuka sesama jenis. Suka pakai baju perempuan. Ya kayak gitu-gitu lah Pak. Pokoknya. Pokoknya. Oke. Ya, ya gak tahu lah. Pokoknya kayak gitu. Saya juga bingung saya salah apa. Mungkin saya pulang, saya mau cari ketenangan dulu. Tapi ternyata cemasnya tetap masih ada, masih ada, masih ada. Baik, kalau begitu, mulai minggu depan kita akan mulai menjalani psikoterapinya. Dan ini ada tugasnya untuk kamu, nanti kamu kerjakan di rumah. Saya jelaskan juga ke orang tua supaya merekam tugas ini. Minggu depan tugasnya kamu bawa, rekamannya juga kamu bawa, dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut untuk penanganan selanjutnya. Oke, karena ini masalahnya di kecemasan sosial ya berarti ya. Artinya kita perlu ada beberapa psikoterapi seperti CBT dan juga beberapa latihan untuk sosial. Oke, ya sementara mungkin itu dulu yang bisa saya bantu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi yang baru kalian tonton adalah contoh ngobrol dengan orang yang mengalami social anxiety disorder. Ditambah lagi dia memang ada ekolalia, jadi dia suka mengulang apa yang dia ucapkan itu sampai orang itu nggak paham, orang lain nggak paham ini orang ngomong apa gitu. Ditambah lagi orang ini punya social anxiety, takutnya nanti dihakimi orang ketika dia bersosial, berbicara, berinteraksi, takut dipermalukan, takut nanti dianggap aneh. Ketakutan-ketakutan itu yang membuat dia semakin cemas dan semakin tidak mau bersosial. Dan akhirnya karena nggak mau bersosial, biasanya dampaknya kemana-mana. Entah dia jadi nggak disukai, entah dia jadi ada rasa cemas, rasa takut yang semakin besar, dan lain sebagainya. Sehingga hal seperti ini perlu langsung ditangani segera, ya secara cepat juga. Gitu. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan salam sehat jiwa bagi kita semua.